إلهي أنت مقصودي ويطاب بتدوب عهدي محبتك ومعرفتك وعهدي معك أبدا kehadapan ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah Muhammad Sunjaya Sirna Asa PPKM Bilkhusus Sayyidina wa Murabbi Muhina Wasilatu bainana wa bain Allah Wasilatu nuzuli rahmati alaih Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah Sayyidina Rasul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkhusus yang kita hormati dan kita muliakan bersama, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para wakil hafid yang tidak kami sebutkan satu persatu. Berkhusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pimpinan kami supaya diketahui oleh semua ikhwan. Alhamdulillah beliau samping sebagai wakil hafid dari Bapak Sahabat, juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah beliau untuk tahun ini dan ke depan menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Bahkan kemarin alhamdulillah jadi Kiai Imam Salam tidak bisa hadir pada selanjutnya karena beliau harus mengisi khutbah nikah atau gimana. Bahkan beliau alhamdulillah di samping beliau sebagai wakil tahkim sahabat beliau kemarin terpilih kembali menjadi Ketua DMI Kabupaten Bekasi. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala katsirin min ibadihi. Dua masyaallah itu dua sejoli yang paling utama. Kita berharap mudah-mudahan untuk Kabupaten Bekasi ikhwan TKN Solidarity akan lebih semangat, bahkan lebih dari segala-galanya. Juga khusus yang kami hormati alhamdulillah ini dua akademisi, pertama Profesor kedua Dr. Kiai Haji Ismail Rashid, beliau insyaallah mudah-mudahan akan memberikan ilmu kepada kita. Ikhwan akhwat Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala setinggi surya raya, seluas yang rasa seindah tempat di mana saat ini kita berada. Alhamdulillah dengan rahmat kasih sayang Allah
Kemudian selanjutnya dalil, dan yang terakhir yaitu hijrah. Karena hari ini kita sudah berada di penghujung Dzulqa'dah, saya hanya akan mengambil satu huruf, yaitu hak. Apa itu hak? Para sahabat menulis dalam kitab dokumentalnya yang dijadikan sebagai pegangan bagi kita, yaitu bahwa syuhur al-haq wa hiya hijrah. Apa itu hijrah? Al-hijrah itu secara umum. Para sahabat mengartikan ada secara khusus dan ada secara umum. Secara umum hijrah itu adalah apa? Pindah, meninggalkan tarkul watnil ladzi bainal kufar ila darissalam, meninggalkan komunitas yang jelek, meninggalkan komunitas orang-orang di tengah orang-orang kufar menuju kepada kedamaian, meninggalkan kegelapan menuju kepada cahaya, meninggalkan sesuatu yang jelek menuju kepada yang baik. Itulah hijrah. Dari rumah kita ke sini kita pindah. Ingin apa? Ingin mendapatkan keberkahan dan hijrah. Secara umum, secara khusus para sahabat mengartikan hijrah yang dimaksud di sini adalah al-hijratu ilallah, hijrah kepada Allah. Para sahabat mengambil dalil dari Al-Quran surat Al-Ankabut. Apa itu? Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya aku hijrah, aku Rasulullah, sesungguhnya aku hijrah kemana? Ila rabbi, kepada Tuhan. Kita ingin hijrah ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena al-hijrah menurut para sahabat adalah al-hijrah ilallah. Hijrah yang paling utama adalah hijrah yang kita kepada Allah. Apa dan bagaimana cara kita hijrah kepada Allah? Para sahabat menulis la yahsul la tahsul hijrah, tidak akan berhasil hijrah. Saya pengen buat hijrah kepada Allah, tapi cuma dulu doang, menongkang-nongkang hati, cuma ngomong doang. Saya pengen hijrah kepada Allah. Kata Allah, la tahsul hijrah, tidak akan berhasil hijrah illa kecuali dengan apa? Biqatil masafati bisabari. Ketika kita berniat hijrah kepada Allah, maka kita harus mampu memutus jalan perjalanan. Cuma hanya secara umum kita melaksanakan hijrah. Penting lain dari sholat. Semua juga harus sholat. Tinggal saya bersolat ini sholat. Sama aja perjalanan lama panjang. Perjalanan hidup ini lama panjang. Menurut yang kita tahu, padahal perjalanan ini pendek. Maka kata para sahabat, kita harus memotong jalan perjalanan. Perjalanan ini pendek. Kemudian ada status hidup ini cuma sebatas apa ya? Sebatas ajan dan tauhid. Kita ada batasnya ajan dan tauhid. Cuma hanya 2 rakaat sholat. Hidup ini hanya sebatas ajan dan tauhid. Lahir diajarkan, ketika kita mau sholat diajarkan, ketika mau meninggal diajarkan. Cuma sebatas itu berarti hidup ini pendek. Sepanjang umurnya orang sampai 100 tahun tetap ada pendek. Maka kita harus memotong dengan apa? Tak akan berhasil hijrah kepada Allah kalau kita tidak memotong, memutus jalan perjalanan. Para sahabat menulis, insya Allah ini ketika kita mau hayati apa yang diucapkan oleh sahabat, insya Allah. Perjalanan itu ada 2, as-safaru nau'an, dan 2. Pertama, safarul badani bil aqdam wa safarul ruhi bi mudawamati zikrillah ala dawam. Perjalanan kedua, satu perjalanan badan pakai nama, oke, pakai kaki. Perjalanan badan tak akan sampai sekarang pertama. Perjalanan badan pun tanpa kaki bisa. Apa? Banyak kendaraan banyak, lebih cepat, ada yang lebih cepat lagi. Itu perjalanan biasa. Tapi kita ingin perjalanan yang luar biasa. Kita ingin perjalanan ini adalah perjalanan
Tapi kita sudah berapa? Bahkan para sahabat sudah kemarin-kemarin terus menyampaikan bahwa alhamdulillah ada jam Ramadan pertama zikir 2025 ditambah dengan 1446 ditambah berapa tambahnya 9 atau 789 ditambah lagi terus saja ditambah lagi. Ini sudah ada hitungannya, juga ada jawab kan orang mengukur tadi teh dan bersusah ingat banyak mikir ya Allah bersama ketika datang bahagia, apalagi ketika bicara sibuk ya Allah sibuk bahagia itulah kita terkalahkan dengan hal-hal urusan itu. Kita ingin sampainya kepada Allah, hijrahnya kepada Allah bimudawamati ala dzikri bi dzikrillah ta'ala ala dawam, dan bersama menulis tidak dimasukkan ke dalam satu tapi di dalam yang lain. Apa? La yufidu fa'idatan, tidak berfaedah zikr illa bil tanbih. Mual faedah zikir anu kurang dibaca teh ada manfaatnya, cuma hanya sekedar menambah pahala. Ulama pahala keseluruh deh, apalagi semua orang menjadikannya Ramadan. Kan Ramadan itu sendiri tidurnya aja, tidurnya kalau sore ibadah, tidurnya saja udah ibadah, hasilnya bisa ibadah itu. Diamnya saja syukur sore, tasbih diamnya tasbih itu udah pahala besar. Insya Allah kita ingin melebihi dari segala-galanya. Apa? Agar zikir yang kita lakukan membawa manfaat dan faedah yang betul-betul mendarah daging, bisa mengantarkan diri kita al-musafah ila safari Allah, al-hijrah ila Allah. Lain mengatakan ada dan bahkan dalam catatan yang lain para sahabat menyebutkan as-safarul itu perjalanan ini juga apa itu? Yaitu perjalanan dalam upaya membuka, mengangkat rokul hijab mengangkat hijab yang besar dan banyak, hijab-hijab yang banyak yang ada di dalam hati kita, itu akan tersingkirkan manakala kita sedang bersama perjalanan menuju Allah. Lain dampak perjalanan menuju Allah banyak lingkar-lingkupnya, insya Allah, terutama penyakit-penyakit yang tidak bisa dihilangkan dalam diri kita. Karena pada jumlah masalah nyari penyakit demam dan ember gula komunikasi teknologi. Oh lah, tujuh dan penyakit hati yang ember dalam hati kita, yang kita rasakan sendiri, kita rasakan sendiri. Apa itu? Kita yang mengenai afatul qalbi, sunnah, namanya riba, izin, dia, hasad, hasud, hikmah, dan ini tidak akan mampu dihilangkan tanpa kita berjalan untuk menghilangkan hijab itu. Bizikrillah ala dawam, dan manfaat yang paling utama agar zikir itu mendarah daging dan bisa menghilangkan kotoran-kotoran hati. Andai dan tahulah adalah kalau dengan nah, kembali teman-teman sahabat kita, selama ini terus terang saya aktif di beberapa majelis belum banyak mengungkap tentang taklim, terusin aja. Sekarang tahun ini sudah mulai dari belajar cuma masalah riba, naik betul-betul bersihin, kemudian hikam sekarang Ustaz yang lebih mendalam lagi dibuka ini kita mengenal minta usul. Kami sudah kembali di kota yang kecil. Minta usul kitab yang kecil mau dimental atau itu berapa? Masya Allah. Kita membuka dada, kunci membuka dada. Yang akhirnya dia akan tahu, ini tahu apa sih zikir nafi isbat itu? Kenapa sih zikirnya layak? Kenapa sih? Bagaimana cara berzikirnya? Walaupun para sahabat semuanya sering tahu bahwa ayat Allah itu perlu ditanya sih, ditarik
kita ingin agar yang kita itu tahu tentang hal yang berkaitan dengan apa yang dinamakan talqin, kemudian manfaat talqin dan segala macam talqin. Ihtimam itu tidak apa, dipapai sedikit-sedikit. Ini kitabnya, nanti baru selesai beritahu sudur kita kaji, baru kemudian fadhilul syukur. Harapan kita mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kita, berkah semuanya sekalian selamanya, berkah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu saja. Allahumma waffiq ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.